Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firna Loka dengan NIM F10812111011 dari kelas 3A reguler program studi PGSD. Yang terhormat Ibu Siti Halijah sebagai dosen pengampu mata kuliah PLP1 dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 saya di SD 14 Pontianak Selatan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pada pembahasan, kita mengetahui bahwa ada 4 instrumen pelaksanaan PLP1 ini. Yang pertama ada kultur sekolah, yang kedua ada struktur organisasi dan tata kerja atau dikenal dengan SOTK, kemudian yang ketiga pengamatan visi misi sekolah, dan yang terakhir aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler. Langsung saja kita masuk kepada instrumen yang pertama, yaitu mengenai kultur sekolah. Nah, dalam kultur sekolah ini ada 9 aspek yang meliputi. Yang pertama ada kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, keterlaksanaannya itu ada dan baik, bahkan sangat baik. Nah, ini didapatkan pada observasi langsung di mana siswa-siswi dan guru-guru melakukan senyum, sapa, dan salam kepada warga sekolah dan bukan warga sekolah. Nah, di samping memberikan senyuman, siswa-siswi ini juga memberikan sapaan berupa selamat pagi, hai kak, dan sebagainya. Selain memberikan sapaan, mereka juga memberikan salam. Nah, kegiatan senyum, sapa, dan salam itu tidak hanya ditujukan kepada kami saja selaku mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP di sekolah mereka, tetapi kegiatan 3S ini juga ditunjukkan kepada semua anggota sekolah, baik kepada sesama siswa maupun guru-guru. Guru-guru di sekolah tersebut juga tidak kalah untuk melakukan kegiatan 3S. Senyum ditunjukkan guru-guru saat anak-anak menyapa dan saat kami berpapasan bahkan berpandangan muka. Selanjutnya, aspek yang kedua ada pengkondisian awal belajar. Di SDN 14 Pontianak Selatan, pengkondisian awal belajar ini dilakukan dengan operasi semut. Nah, operasi semut ini yang dilakukan yang pertama adalah anak-anak diminta untuk memungut sampah terlebih dahulu di lingkungan sekolah mereka. Nah, setelah memungut sampah, anak-anak diarahkan untuk mencuci tangan selaku untuk menjaga kebersihan mereka. Setelah mencuci tangan, mereka kemudian berbaris di depan kelasnya masing-masing yang diatur oleh wali kelas tersebut. Nah, setelah mereka tertib untuk berbaris, kemudian mereka diarahkan untuk memasuki ruangan kelas sembari menyelami tangan wali kelas mereka. Setelah bersalaman dengan wali kelas, mereka kembali duduk di dalam kelas dan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Aspek yang selanjutnya yaitu upacara bendera. Upacara bendera di SDN 14 Pontianak Selatan ini keterlaksanaannya ada dan baik. Jadi, upacara bendera di SDN 14 Pontianak Selatan ini selalu dilaksanakan seperti biasa, yaitu pada hari Senin jam 7 pagi sampai selesai. Namun, upacara bendera ini tidak akan dilakukan jika pada hari Senin itu sedang turun hujan sehingga lapangan menjadi becek. Nah, sebelumnya upacara di SDN 14 Pontianak Selatan ini yaitu bertanah dan penuh rerumputan. Jadi jika hujan, lapangan akan jadi becek. Seusai hujan, penaikan bendera merah putih akan tetap dinaikkan oleh beberapa siswa saja. Selanjutnya ada aspek yang keempat, yaitu penggunaan seragam sekolah. Jadi, penggunaan seragam sekolah di SDN 14 Pontianak Selatan ini keterlaksanaannya ada dan baik. Penggunaan seragam sekolah terjadwal sesuai dengan hari yang mereka tentukan. Nah, siswa-siswi di SDN 14 Pontianak Selatan ini menggunakan 4 seragam sekolah. Yang pertama ada putih merah, yang kedua ada batik dengan bawah hitam, kemudian yang ketiga ada seragam pramuka, dan terakhir seragam olahraga. Untuk penggunaannya sendiri itu tergantung pada hari yang terjadwal, yaitu yang pertama pada hari Senin dan Selasa, siswa-siswi menggunakan seragam putih merah. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis, siswa-siswi menggunakan seragam batik dengan bawahan hitam, dan pada hari Jumat mereka menggunakan seragam pramuka. Nah, untuk seragam olahraga menyesuaikan dengan jam olahraga di setiap kelas. Aspek yang kelima yaitu anjuran menjaga kebersihan. Nah, anjuran menjaga kebersihan di SDN 14 Pontianak Selatan ini keterlaksanaannya ada dan baik. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pajangan berupa slogan yang memuat anjuran menjaga kebersihan. Nah, slogan-slogan itu dipajang di depan kelas, tepatnya di atas tiang-tiang besar, tiang selasar kelas, di depan ruang guru, dan di tempat lainnya. Nah, salah satu isi dari pajangan itu yaitu kebersihan sebagian dari iman. Selain berupa banyaknya pajangan, anjuran menjaga kebersihan juga ditunjukkan dalam tata tertib sekolah. Salah satunya
yaitu poin anjuran menjaga kebersihan dalam tata tertib adalah menjaga kebersihan buku-buku dan alat-alat sekolah. Nah, anjuran dilakukan oleh guru dan petugas kebersihan itu berupa anjuran lisan yang disampaikan kepada siswa-siswi SDN 14 Pontianak Selatan. Anjuran itu terlihat saat guru-guru menegur siswa-siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Pelaksanaan anjuran menjaga kebersihan ini dilakukan dengan baik, di mana guru-guru dan siswa berperan sangat aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, yaitu saat anak-anak hendak melakukan operasi semut. Mereka terlebih dahulu diminta untuk memungut sampah di sekitar sekolah. Aspek yang selanjutnya yaitu anjuran menjaga ketenangan. Keterlaksanaannya ada dan baik. Nah, keterangan ini dibuktikan dengan adanya beberapa pajangan berupa slogan yang memuat anjuran menjaga ketenangan. Nah, slogan-slogan ini dipajang di dinding atas depan kelas. Nah, beberapa isi pajangan berupa slogan yang memuat anjuran menjaga ketenangan. Yang pertama, saya datang ke sekolah untuk belajar dan disiplin tanpa harus diawasi. Kemudian yang kedua yaitu keluhuran budi pekerti akan tampak pada ucapan dan tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Selain berupa banyaknya pajangan, anjuran menjaga ketenangan juga dilakukan oleh guru-guru berupa anjuran lisan yang disampaikan kepada siswa-siswa. Nah, anjuran itu terlihat saat guru menegur anak-anak yang sedang ribut di kelas dan di luar kelas saat anak-anak yang lain sedang belajar di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Keterlaksanaannya ada dan baik. Nah, keterangan ini dibuktikan dengan adanya tata tertib yang berisi peraturan umum, termasuk kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu. Nah, salah satu isi dari tata tertib itu adalah siswa datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, aspek yang ke-8 yaitu terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, keterlaksanaannya juga ada dan baik. Suasana yang tenang untuk belajar dibuktikan dengan pintu saat belajar ditutup. Perlakuan ini bertujuan agar anak-anak dapat fokus pada pembelajaran yang diikutinya dan merasa nyaman tanpa adanya gangguan dari luar kelas. Aspek yang terakhir yaitu suasana di sekolah menyenangkan. Keterlaksanaannya juga ada dan baik. Jadi di sekolah SDN 14 Pontianak Selatan, siswa-siswi dapat belajar dengan menyenangkan. Nah, pembelajaran yang terlihat itu pada saat anak-anak belajar olahraga. Mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif dan tanpa ada rasa waspada. Hal ini karena dalam lingkungan sekolah mereka itu sangat asri dan sangat ramah anak, sehingga mereka dapat bergerak dengan bebas, bermain bersama tanpa adanya perkelahian atau konflik yang terjadi antar siswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada instrumen pengenalan lapangan persekolahan 1 yang kedua, yaitu struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, dalam SOTK ini terdapat 4 aspek. Yang pertama ada struktur organisasi sekolah, terpajang jelas disertai nama dan foto. Keterlaksanaannya ada dan baik. Nah, keterangan ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi sekolah yang terpajang di ruang kepala sekolah. Pajangan struktur organisasi tersebut tampak jelas. Tulisan bisa dibaca dan dipahami. Struktur tersebut juga dilengkapi dengan foto-foto yang menjadi bagian dari struktur sekolah tersebut. Nah, foto-foto itu tampak jelas tanpa ada bercak-bercak pada struktur sekolah itu, sehingga wajah dari bagian dari struktur sekolah itu dapat dikenali dan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah sesuai jabatan yang berlaku saat ini. Nah, keterlaksanaannya itu tidak sesuai. Hal ini karena dalam struktur sekolah itu masih menggunakan struktur organisasi yang lama dan ada beberapa orang yang sama tidak sesuai dengan jabatan yang saat ini. Nah, struktur organisasi yang baru sesuai dengan jabatan saat ini sedang dalam proses pemesanan dan belum jadi. Dalam upaya menunjang keefektifan belajar, SDN Negeri 14 Pontianak Selatan ini memiliki struktur organisasi yang seharusnya terpajang, antara lain sebagai berikut. Aspek selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah terurai rinci sampai kepada siswa. Jadi keterlaksanaannya ada dan baik. Pada struktur organisasi yang terpajang saat ini, terdapat garis komando mulai dari kepala sekolah hingga kepada siswa, yang artinya dalam struktur sekolah tersebut menyertakan siswa sebagai subjek dan objek dari sekolah itu. Aspek yang terakhir yaitu struktur organisasi sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Nah, pada struktur organisasi yang terpajang saat ini, itu tidak ada tata usaha atau kerjanya. Nah, namun pada
struktur organisasi yang baru, yang belum terpajang dan yang belum jadi saat ini, terdapat tata usaha atau kerjanya. Masuk pada instrumen pengenalan lapangan persekolahan 1 yang ketiga, yaitu lembar pengamatan visi misi. Nah, pada pengamatan visi misi ini dibagi lagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama yaitu adanya visi dan misi sekolah. Jadi ketelaksanaannya ada dan baik. Terdapat visi dan misi sekolah yang dipajang dalam bentuk banner, kemudian papan, dan sebagainya. Nah, adapun visi dan misi sekolah dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian aspek yang kedua yaitu adanya pemaparan visi dan misi sekolah. Pemaparan visi dan misi sekolah di SDN 14 Pontianak Selatan ini ada, namun kurang. Hal ini dibuktikan karena adanya pemaparan visi dan misi sekolah di berbagai tempat, seperti di ruang kepala sekolah, di depan ruang guru, dan di ruang kelas. Namun, pada pemaparan visi dan misi ini dipengaruhi oleh kualitas pemaparan, sehingga membuat nilai menjadi kurang. Nah, yang pertama di ruang kepala sekolah. Pemaparan visi misi ini dengan papan yang bisa ditulis. Nah, bagian visi dan misi ditutupi oleh selotip atau lem kertas dua sisi sehingga tulisan visi dan misi sekolah ini menjadi tidak terlihat. Kemudian di depan ruang guru. Nah, pemaparan visi misi di depan ruang guru itu dipajang dengan banner. Nah, visi misi tersebut bisa dibaca dan dipahami. Namun yang menjadi kendalanya adalah terdapat bagian yang menutupi tulisan tersebut, yaitu pada bagian kanan atas dari bannernya terlepas sehingga menjadi terlipat, dan bagian dari visi misi itu menjadi tidak terlihat dan tidak terbaca. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemaparan visi misi di luar kelas. Ada dua pemaparan visi misi di luar kelas. Nah, pemaparan yang pertama yaitu menggunakan bingkai kecil seperti foto dan terdapat tulisan visi misi di dalamnya. Nah, yang menjadi kendala dalam pemaparan tersebut adalah isi dari visi misi tersebut tidak sesuai dengan pemaparan visi misi seperti yang di depan ruang guru. Kemudian, pada visi misi tersebut juga akan sulit kelihatan jika dari jarak yang cukup jauh. Kemudian, yang kedua, pemaparan visi misi yang kedua di luar kelas yaitu dengan banner. Namun, sayangnya pemaparan dan visi misi dengan banner tersebut tidak jelas, bahkan tidak terlihat karena kedua ujung atas banner terlepas sehingga terlipat ke bawah. Dan saat kita untuk melihat visi misi, kita perlu membuka banner tersebut untuk melihat isi dari visi dan misi yang terdapat pada banner itu. Selanjutnya kita masuk pada instrumen yang terakhir, yaitu adanya aspek co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, pada instrumen yang keempat ini juga terbagi menjadi beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu ada kegiatan co-kurikuler yang terprogram dari sekolah. Nah, ketelaksanaannya ini ada, namun kurang. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan co-kurikuler di SDN 14 Pontianak Selatan. Nah, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, kegiatan co-kurikuler ini berupa kunjungan ke beberapa tempat seperti museum, kemudian PT Indofood, dan sebagainya. Namun, untuk sekarang ini, kegiatan co-kurikuler tidak lagi dilanjutkan karena ada alasan lain, salah satunya COVID-19. Kegiatan co-kurikuler lain yang terprogram adanya les tambahan bagi siswa kelas 6 yang masih dilaksanakan saat hendak mengikuti ujian akhir. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Nah, ketelaksanaannya ini ada namun kurang. Nah, adanya kegiatan ekstrakurikuler di SDN 14 Pontianak Selatan ini berupa kegiatan kepramukaan dan karate. Nah, yang menjadi kendalanya adalah kurangnya keterlaksanaan pada ekstrakurikuler itu hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Salah satu alasannya karena pandemi COVID-19. Yang ketiga, adanya jadwal kegiatan co-kurikuler. Keterlaksanaannya ada namun kurang. Adanya jadwal kegiatan co-kurikuler hanya berupa jadwal lisan saja, tidak ada jadwal tertulis. Kegiatan co-kurikuler yang masih berlangsung yaitu les tambahan bagi siswa kelas 6 yang hendak menempuh ujian nasional. Selanjutnya, aspek yang keempat itu ada jadwal ekstrakurikuler. Nah, ketelaksanaannya ada namun kurang. Adanya jadwal kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu jadwal untuk kegiatan kepramukaan saja. Untuk jadwal latihan karate hanya menyesuaikan saat hendak mengikuti lomba. Nah, kapan jadwal kepramukaan ini? Nah, jadwal kepramukaan ini yaitu pada hari Jumat pada pukul 9 sampai 10.30 pagi. Aspek yang kelima yaitu ada pembinaan co-kurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Nah, ketelaksanaannya ada namun kurang. Pembinaan yang ada dan masih berjalan adalah kegiatan co-kurikuler, yaitu les bagi
siswa kelas 6 SD yang hendak mengikuti ujian nasional. Aspek yang keenam yaitu setiap guru menjadi pembina co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ketelaksanaannya tidak ada. Hal ini dikarenakan hanya beberapa guru saja yang menjadi pembina dalam menjalankan kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan yang masih berjalan hingga saat ini adalah kegiatan co-kurikuler berupa les tambahan bagi siswa kelas 6 SD yang hendak mengikuti ujian nasional. Pembina les tambahan ini adalah wali kelas dari kelas yang melakukan kegiatan les tambahan ini. Aspek yang ketujuh yaitu setiap siswa wajib mengikuti kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Ketelaksanaannya ada, namun kurang. Nah, hal ini dibuktikan karena setiap siswa tidak wajib mengikuti kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, siswa yang wajib mengikuti kegiatan ini yaitu siswa yang kelas 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada pembelajaran di setiap kelas. Tentunya ada, ketelaksanaannya baik. Setiap kelas ada kegiatan pembelajaran berbeda sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibagikan. Nah, pembelajaran di setiap kelas ini dilaksanakan oleh siswa dan wali kelasnya, kecuali saat pembelajaran olahraga, agama. Dan saat wali kelasnya sibuk, maka guru lain yang menggantikan atau mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada jadwal pembelajaran tambahan. Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, kegiatan pembelajaran tambahan itu ketelaksanaannya ada dan baik. Nah, pembelajaran tambahan khusus untuk siswa kelas 6 SD yang hendak mengikuti ujian nasional. Pembelajaran tambahan ini dijadwalkan mulai dari hari Senin hingga hari Kamis seusai pulang sekolah hingga pukul 1 siang atau 13 waktu Indonesia Barat. Mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 tadi, dapat disimpulkan bahwa pada semua aspek instrumen kultur sekolah, ketelaksanaannya ada dan baik. Hal ini dibuktikan bahwa budaya sekolah yang menjadi ciri dan nilai sekolah yang dikembangkan itu dengan sangat baik. Nah, pada instrumen struktur organisasi dan tata kerja, terdapat aspek yang ketelaksanaannya ada dan baik, namun terdapat juga aspek yang keterlaksanaannya tidak ada. Nah, hal ini membuktikan bahwa sekolah tersebut kurang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja untuk dipajangkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada instrumen visi dan misi. Terdapat aspek yang ketelaksanaannya baik, ada juga yang ketelaksanaannya kurang. Hal ini membuktikan bahwa dalam sekolah tersebut kurang memperhatikan adanya pemaparan visi misi yang dapat dengan jelas dilihat oleh siswa-siswi sehingga mereka dapat mengetahui apa saja visi dan misi sekolah. Kemudian pada instrumen co-kurikuler dan ekstrakurikuler banyak aspek yang ketelaksanaannya ada namun kurang. Nah, hal ini karena beberapa alasan, salah satunya adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Nah, selanjutnya mengenai hal baik atau manfaat apa yang saya peroleh dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan ini, yaitu saya dapat mengetahui apa saja yang seharusnya diperhatikan oleh sekolah. Apabila saya sudah terjun ke lapangan sebagai seorang guru dan mengajar di suatu sekolah, ada baiknya membuat siswa merasa senang dalam pembelajaran dan mereka terlihat nyaman saat pembelajaran itu, sehingga pembelajaran dapat dimulai dengan sangat baik dan memperoleh hasil yang baik pula. Jadi dalam sekolah, kita juga harus memperhatikan komponen-komponen dari sekolah tersebut, yaitu salah satunya ada struktur sekolah yang perlu segera diatasi untuk dipajangkan sehingga dapat dilihat oleh anggota-anggota dari sekolah. Kemudian ada visi misi yang seharusnya sudah ada dan terpajang dengan baik, sehingga siswa-siswi juga dapat mengetahui apa visi misi dari sekolah mereka, sehingga mereka dapat mengenal sekolah mereka dengan baik. Nah, selain pada struktur, visi misi, dan siswa yang harus menyenangkan, juga ada lingkungan sekolah yang harusnya baik dan mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, itu tadi merupakan hasil laporan pemaparan pengenalan lapangan persekolahan 1 saya di SDN 14 Pontianak Selatan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan hasil pemaparan tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video saya hingga akhir. Dan sampai jumpa lagi.